Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Albab dari kelas 2A Prodi Ekonomi Syariah, yang saya takdimi Ketua Yayasan Al-Mukarram Kiai Haji Mutawakil Allah, Yayasan Mutawakil Allah, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab MAG, yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Bapak Muntupu MM, yang saya hormati Ketua Prodi Ekonomi Syariah Ustadz Abdul Ghafur MA, dan tak lupa pula yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi pengantar ekonomi bisnis Islam Ustazah Bu Nurul Fadilah MA. Kali ini saya mau mempresentasikan dasar-dasar bisnis Islam. Jadi untuk konsepnya seperti ini. Yang pertama itu ada dasar-dasar konsep bisnis Islam. Yang pertama adalah pengertian bisnis Islam. Apa sih pengertian bisnis Islam itu? Nah, di sini terdapat 4 tokoh yang mengutarakan. Salah satunya adalah Bukhari Alma, yaitu bisnis adalah jumlah usaha yang meliputi pertanian, produksi, komunikasi, konstruksi, distribusi, transportasi, usaha jasa, dan pemerintah yang bergerak untuk membuat dan memasarkan konsumen dengan tujuan memperoleh laba. Di kata tokoh tersebut itu terdapat pertanian, komunikasi, distribusi, saling membantu, dan instruksi dan transportasi. Yaitu supaya apa? Supaya untuk menghasilkan laba. Terus yang kedua itu adalah sejarah dan perkembangan bisnis. Nah, di sini untuk sejarah dan perkembangan itu ada beberapa abad. Pertama itu sebelum abad ke-15. Mana sebelum abad ke-15 ini perdagangan awal. Terus dilanjut dengan abad ke-15 dan 17. Setelah sebelum abad ke-15 dilanjut dengan abad yang ke-15 dan 17. Yaitu era perdagangan. Yang mana yang sebelum abad itu perdagangan awal, masih awal-awal. Lanjut dengan abad yang selanjutnya, pada abad ke-15 dan 17 itu mulai perdagangan, pada era-era perdagangan. Terus setelah itu ada revolusi industri, perubahan perdagangan, dan perusahaan-perusahaan yang berdagang bisnis misalnya pada abad ke-18 dan 19. Nah, dilanjut dengan abad yang ke-19 dan 20, yaitu perkembangan koperasi. Nah, jadi ada perkembangan antara mulai dari abad-abad sebelumnya sampai abad-abad yang udah berkembang, abad-abad selanjutnya. Jadi ada evolusi perdagangan yang awalnya hanya menciptakan sebuah perusahaan, akan tetapi dia pada abad selanjutnya dia menciptakan koperasi sebagai alat untuk memperdagangkan sesuatu melewati hal itu. Nah, dilanjut lagi pada abad ke-20 dan 21, di mana era itu ada era globalisasi, era perkembangan dunia,
teknologi udah ada. Jadi yang awalnya perkembangan koperasi yang ada di koperasi pada abad selanjutnya berjualan ataupun berdagang, berbisnis melewati teknik digital. Nah, itu selanjutnya pada abad ke-20 itu terjadi revolusi digital. Nah, semua pekerjaan, semua bisnis dan perdagangan itu online. Jadi biar kita muda itu kayak semacam kita memperkenalkan perdagangan kita kepada luar negeri. Nah, di era itu kita kan udah perkembangan udah melesat, apalagi IT, teknologi. Yang terakhir itu pada dekade terakhir, namanya dekade terakhir itu Sultan Islamic CSR. Terus yang ketiga itu pandangan Islam tentang bisnis. Nah, pandangan Islam ini ada 6. Yang pertama keadilan dan keseimbangan. Yang kedua larangan riba atau bunga. Yang ketiga larangan ribawi. Yang keempat transportasi dan keterbukaan. Yang kelima etika dalam perdagangan. Yang penting etika dalam perdagangan. Terus yang keenam penghargaan terhadap kerja keras dan kreativitas. Nah, jadi di keenam ini penghargaan terhadap kerja keras. Jadi bagi siapa orang-orang yang bekerja keras akan diberi penghargaan oleh perusahaan. Dan kita harus menjunjung tinggi dalam keadilan dan keseimbangan. Terus yang keempat yaitu konsepnya itu ada 7. Yang pertama ikhlas ataupun kesungguhan. Yang kedua adalah larangan riba. Yang ketiga etika dalam perdagangan. Yang keenam takwa, adil, keterbukaan dan transparansi. Dan yang terakhir adalah penghargaan terhadap kerja keras. Itu sama halnya dengan pandangan Islam tentang bisnis. Nah, dan juga dengan maksud bisnis Islam. Nah, maksudnya itu adalah menciptakan kesejahteraan. Nah, dengan adanya pada era yang sekarang yang kita itu hidup di era sekarang, yaitu era yang digital. Jadi semua orang bisa saja membuat inovasi dari sebuah pemikirannya untuk membuat suatu produk yang dijual melalui link, melalui medsos ataupun internet lainnya, website lainnya. Nah, itu supaya menciptakan kesejahteraan. Tidak ada orang yang tidak bekerja. Akan tetapi kalau orang itu tidak mau bekerja, jadi orang itu tidak mau mendekati dengan kesejahteraan. Terus yang kedua, maksud bisnis yang kedua adalah menjunjung keadilan. Ini yang paling penting dalam bisnis. Menjunjung keadilan. Nah, kita itu harus imbang dan harus adil terhadap karyawan-karyawan. Terus yang ketiga adalah menjunjung moralitas dan etika. Ini juga lebih penting lagi. Menjunjung etika berbisnis dan moral berbisnis. Kita terkadang ketika mau berbisnis, kita seenaknya, apalagi kita udah menjadi bos. Kita udah seenaknya. Jadi kita tuh harus profesional dan lebih mementingkan moralitas dan etika. Dan menjunjung keadilan. Terus yang keempat adalah menghindari praktik haram. Ini juga yang paling penting dalam bisnis Islam. Kita tidak boleh menjual suatu produk yang haram ataupun cara-cara untuk memperoleh suatu kesuksesan dengan cara yang haram. Itu tidak boleh. Terus yang kelima adalah mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab. Nah, terus dilanjut lagi dengan tujuan bisnis. Nah, tujuan bisnis ini untuk apa? Yang pertama adalah mencapai ridho Allah. Itu juga paling penting, mencapai ridho Allah. Jadi kita itu tidak usah berharap lebih. Kalau kita diridhoi udah pasti diridhoi. Intinya kita usaha dengan cara yang beragama. Intinya larangan-larangan Tuhan kita tinggalkan dalam berbisnis. Terus yang kedua adalah penciptaan keseimbangan.
yang ketiga kesejahteraan bersama. Terus tujuan itu barusan tujuan bisnis Islam PBI. Terus yang kedua itu adalah tujuan bisnis konvensional. Dimana konvensional itu ini adalah suatu perusahaan lama yang berdiri teguh sampai sekarang. Itu mencari keuntungan. Yang pertama mencari keuntungan. Itu tujuan pertamanya. Yang kedua adalah pertumbuhan dan ekspansi. Yang ketiga meningkatkan nilai bagi pemenang saham. Di era sekarang saham udah penting banget nih. Terus orientasi bisnis Islam bisa dikatakan tujuan bisnis Islam. Itu yang pertama ada 5 bagian. Ada 5 bagian. Yang pertama adalah kepatuhan syariah, keadilan dan etika, kesejahteraan bersama, tanggung jawab sosial, pengembangan sumber daya manusia. Nah, untuk selanjutnya perbedaan bisnis Islam dan konvensional. Nah, kalau bisnis Islam itu bisnis yang mengikuti hukum syariah, hukum syara, di mana tidak ada pengambilan laba yang sangat banyak. Tuh, tidak boleh mengambil laba yang sangat tinggi. Kalau yang konvensional itu adalah suatu instansi yang udah berdiri sejak dulu sampai sekarang. Nah, mungkin cukup itu saja. Jadi di sini itu udah masuk ataupun udah tertuju kepada ataupun udah masuk ke dalam dasar-dasar ataupun konsep dasar-dasar bisnis Islam. Jadi ini banyak cabangnya. Lah ini saya menggambar ini suatu bentuk bola yang dikelilingi oleh cincin dan bentuk logo saham. Nah, jadi cukup sekian seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaklumi karena saya hanya seorang manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.